حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا حضار. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir surat Asy-Syams, surat nomor urut 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha, demi matahari dan sinarnya di waktu duha, di waktu pagi hari. Wal qamari idza talaha, demi bulan apabila mengiringinya. Setelah matahari terbit, bersinar, tenggelam, lalu diiringi oleh nampaknya bulan. Wal qamari idza talaha, demi bulan apabila mengiringi matahari itu, yang tampaknya sesudah matahari tenggelam. Wan nahari idza jallaha, demi siang apabila menampakkannya. Siang tampak, mengusir waktu gelap malam. Wan nahari idza jallaha, demi siang apabila dia menampakkannya. Walaili idza yaghshaha, demi malam apabila menutupinya. Menutupi dengan gelap gulita itu, menutupi matahari dengan datangnya malam tadi. Walaili idza yaghshaha, demi malam apabila menutupinya. Was-samai wa ma banaha, demi langit dan pembinaannya, bangunannya, demi langit dan pembinaan langit itu, bangunan langit itu yang besar dan kokoh, yang menakjubkan. Wal ardi wa ma tahaha, demi bumi serta hamparannya. Bumi yang luas, yang terhampar, demi bumi serta hamparannya. Wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa serta penyempurnaannya. Demi jiwa serta penyempurnaan jiwa ini. Nah, dalam surat Asy-Syams ini Allah menyebutkan waktu-waktu yang begitu penting. Waktu matahari terbit, kemudian waktu duha, waktu malam, bulan yang tampak. Allah bersumpah dengan menyebutkan ciptaannya, bumi, langit, dan yang terakhir adalah jiwa dan kesempurnaannya. Nah, disebutkannya ciptaan-ciptaan Allah, termasuk di antara yang Allah menyebutkan dengan sumpahnya adalah jiwa.
Ini menunjukkan tentang betapa pentingnya ciptaan-ciptaan Allah dan sangat pentingnya tentang jiwa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa serta kesempurnaannya. Allah telah menciptakan jiwa ini dengan sempurna. Begitu ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciptaan-ciptaannya, ya, baik waktu, malam, siang, waktu duha, dan juga langit, bumi, dan ciptaannya yang lain, ini menunjukkan tentang pentingnya ciptaan-ciptaan itu. Apalagi yang terakhir disebutkan adalah jiwa. Betapa pentingnya jiwa ini. Nah, kepedulian kita jangan hanya kepedulian kita pada fisik kita. Cuma makan, minum saja, pakaian saja yang kita urus. Sementara jiwa yang Allah bersumpah terhadap penciptaan jiwa itu, lalu kita nggak peduli. Padahal dia jauh sangat penting ketimbang fisik dan badan kita. Ayat berikutnya, di ayat 8, Allah katakan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah ilhamkan, Allah berikan petunjuk jalan kesesatannya dan jalan ketakwaannya. Jadi jiwa ini sudah diciptakan dengan sempurna. Lalu Allah ilhamkan, Allah berikan petunjuk jalan penyimpangannya dan juga jalan ketakwaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan kepada jiwa itu jalan penyimpangannya. Diperkenalkan, diperlihatkan kepada jiwa itu, kepada kita. Jalan penyimpangannya dan juga jalan ketakwaannya. Artinya dengan akal pikiran kita, kita bisa melihat jalan yang menyimpang dan juga jalan yang benar. Jalan yang fujur, menyimpang, dan jalan takwa, jalan yang benar. Itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada ayat 9, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Beruntung. Ya, qad aflaha, sungguh beruntung. Sungguh bahagia orang yang mensucikan jiwanya. Ya. Jadi setelah Allah menjelaskan bahwa dia mengilhamkan bahwa ada jalan yang menyimpang dan ada jalan ketakwaan yang lurus. Lalu kata Allah, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Bagaimana mensucikan jiwanya? Dengan memilih jalan ketakwaan, jalan ketaatan, jalan kebenaran. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Nah, karenanya kita harus selalu peduli kepada jiwa kita agar dia beruntung dan bahagia, ya, dengan selalu membersihkan jiwa ini dengan mengikuti jalan ketakwaannya. Tapi sayang, manusia yang sudah terjerumus kepada jalan hidup materialis, artinya dia hanya
berpikir untuk materi, untuk badannya saja, untuk pakaiannya saja yang materi. Yang immateri, yang bukan materi, dia nggak peduli. Dia abaikan. Ya. Padahal kebahagiaan manusia itu bukan pada fisiknya. Dengan pakaian yang bersih, dengan makanan yang sehat, yang bergizi. Memang itu perlu ya, dalam kehidupan kita di dunia ini. Tapi lebih perlu lagi adalah jiwa kita agar selalu diberikan pasokan makanan yang sehat. Makanan rohani yang sehat. Makanan ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya ya, dengan mengikuti jalan ketakwaan. Ya. Dan sebaliknya wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh rugi orang yang mengotori jiwanya. Dasaha, menginjak-injak jiwanya. Menginjak-injak kan mengotori. Dan sungguh rugi orang yang mengotori jiwanya itu. Bagaimana dia mengotori jiwanya? Dengan mengikuti jalan yang fujur tadi. Jalan yang menyimpang. Ya. Yang menjauhkan dirinya dari ya, kesucian jiwanya dan menjauhkan dirinya dari kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh rugi orang yang mengotori jiwanya. Lalu diberikanlah contoh ya, selanjutnya kazzabat samudu bitogwaha. Bangsa Samud mendustakan rasulnya karena mereka melampaui batas. Bitogwaha. Bangsa Samud mendustakan rasul yang diutus kepada mereka. Ya. Bagaimana perbuatannya itu? Bitogwaha. Dengan penyimpangannya. Ya. Dengan sikapnya yang melampaui batas. Idzim ba'asa ashqaha. Ingatlah ketika orang yang paling celaka di antara mereka bangkit. Ya. Salah seorang yang paling celaka di antara bangsa Samud itu ya, bangkit ya, itu akan membunuh mukjizat yang Allah berikan kepada nabinya. Ingatlah ketika orang yang paling celaka itu bangkit. Idzim ba'atsa ashqaha faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Lalu Rasul Allah Subhanahu wa taala yaitu Nabi Saleh mengatakan kepada mereka naqatallahi wa suqyaha. Biarkanlah onta itu dengan minumannya, jangan diganggu-ganggu. Tapi yang paling celaka itu bangkit kemudian mengganggu bahkan membunuh onta itu. Ya. Ya, melakukan penyimpangan. Fakazzabuhu faqaruha. Mereka dustakan Rasul itu Nabi Soleh mereka dustakan, mereka tolak. Faqaruha. Lalu mereka sembelih onta yang harusnya dibiarkan. Karena kesalahannya itu fadamdama alaihim rabbuhum bisambihim. Maka Allah timpakan azabnya kepada mereka dikarenakan dosa mereka yang menolak nabi yang diutus kepada mereka. Bahkan dosanya juga membunuh onta yang harusnya dipelihara. Fadamdama alaihim rabbuhum, maka Allah timpakan azab kepada mereka bizambihim,
karena dosa yang mereka lakukan. Fasawwaha, maka Allah samaratakan mereka itu dengan bumi, ya. Ditimpakan azab sampai rata. Wala yakhafu uqbaha, dan Allah tidak takut terhadap akibatnya, ya. Akibat Allah kirimkan azabnya sehingga membuat mereka mati diratakan dengan bumi. Allah tidak takut atas sanksinya yang diberikan kepada orang-orang durhaka itu. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, hal yang penting untuk kita ingat adalah di ayat ini bagian di tengahnya tadi, setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan kesempurnaan jiwa itu, lalu ditunjukkanlah kepada jiwa manusia fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan petunjuk jalan penyimpangannya dan juga jalan ketakwaannya. Lalu beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya dengan mengikuti jalan ketakwaan, membersihkan jiwanya dari dosa-dosanya dengan banyak beristighfar, meminta agar Allah mengampuni dosa-dosanya, dengan banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali ke jalan yang benar, dan dengan selalu mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, membersihkan dirinya, membebaskan jiwanya dari dosa dan kesalahan-kesalahan dengan dia beristighfar, minta ampun atas dosanya, dengan bertobat, dan dengan melakukan amal-amal soleh, mengikuti jalan ketakwaan. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari ayat ini agar kita selalu peduli kepada kesucian jiwa kita. Jangan sampai kita terperangkap hanya memikirkan fisik kita, memikirkan dunia kita, pakaian kita. Walaupun itu penting agar kita bisa melanjutkan perjalanan hidup kita, kita perlu makan, tapi lebih penting lagi adalah memikirkan perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Dengan mensucikan jiwa kita dengan mengikuti jalan ketakwaan, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dihindari dari jiwa yang kotor yang bisa mengantarkan manusia ke dalam resiko azab Allah Subhanahu wa taala atas kekotoran jiwanya dengan dosa-dosa dan penyimpangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.